Kayaknya saya punya teman, saya juga Barcelona soalnya. I think when I grow up, always the Barcelona. FC Barcelona. Wat is je idool, zeg maar? Messi. Ja? Yeah. Barcelona or Real Madrid? Barcelona. Barcelona itu cita-citanya Claudia. Misi Indonesia bukan sekadar Piala Dunia saja, tetapi melangkaui itu. Ada projek-projek Piala Asia yang akan datang yang juga harus dipersiapkan. Jordi Cruyff ni baru-baru ni kat Barcelona, Faiz. Faham tak? Dia dekat Barcelona, dia sporting director dekat situ. Dia memainkan peranan yang besar dalam membantu Barcelona dalam saat-saat yang sedikit rumit dan sukar dari segi kewangan. Luke De Jong punya era lah dekat Barcelona tu kan. Dan itu adalah era yang mana mereka dah nampak sangat dah tak ada duit dah tentu. Aubameyang on loan. Sebelum tu ada Luke De Jong. Sebelum tu macam-macam lagi signing yang diorang buat lah. I am very curious about what Jordi Cruyff will do in Indonesia. Guys, orang kuat Barcelona masuk timnas Indonesia. Rupanya rencana Erick Thohir bukan saja lolos, tapi nak jadi juara Piala Dunia. Buat sobat yang ketinggalan, kabar terkini Fabrizio Romano, Jordi Cruyff bergabung di timnas Indonesia sebagai technical advisor. Jika dibandingkan dengan laporan 3 pemain baru yang akan dinaturalisasi timnas, guys, ini jauh lebih besar. Revolusi. Jordi yang merupakan anak dari legenda sepak bola Johan Cruyff bukanlah orang yang kaleng-kaleng. Banyak orang yang tak tahu hal ini saat Barcelona mengalami situasi yang sangat sulit beberapa tahun lalu. Masalah kewangan, banyak pemain yang hingkang. Jordi Cruyff yang masuk untuk membantu mereka sebagai sporting director. Bersama Matthew Alemany dan Xavi Hernandez, mereka memecahkan situasi financial fair play Barcelona dan membangun tim muda yang kita lihat sekarang. Mereka juga memenangkan La Liga tahun itu. Bayangkan dengan pengalaman seperti itu, apa dampak positif yang akan dibawa Jordi Cruyff ke timnas Indonesia dalam waktu dekat dan juga jangka panjang. Bukan saja Australia dan Bahrain, Ronaldo dan Messi juga ketar-ketir. Apa benda ni weh? Bukan dari kalangan orang sembarangan, inilah sosok penasihat teknis tim nasional Indonesia saat ini, yang baru saja resmi menjabat sebagai penasihat teknis tim nasional Indonesia. Dia adalah Jordi Cruyff, yang lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1974. Saat ini Jordi Cruyff berusia 51 tahun, ia adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional berdarah Belanda Spanyol. Dan saat ini, ia resmi menjabat sebagai penasihat teknis tim nasional Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia bukan dari kalangan orang sembarangan. Ia merupakan putra dari rajanya Total Football. Seluruh dunia mengenalnya sebagai sosok yang berpengaruh dalam perkembangan dunia sepak bola modern. Selain menguasai filosofi sepak bola modern secara simpel namun efisien, ia juga merupakan mantan direktur klub raksasa dunia, FC Barcelona. Jordi Cruyff merupakan putra dari legenda sepak bola modern dunia. Ya, siapa lagi kalau bukan Hendrik Johannes Cruyff? Ia adalah pemain berkebangsaan Belanda, yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1947, dan meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 2016. Johan Cruyff merupakan mantan pelatih dan pemain legendaris timnas Belanda. Ia dinobatkan sebagai bapak sekaligus salah satu pemain terhebat dalam sejarah perkembangan sepak bola dunia. Ia juga menjadi legenda pesepak bola Belanda terhebat yang pernah ada. Ia memenangkan Ballon d'Or 3 kali, pada tahun 1971, 73, dan 74. Cruyff adalah sosok pencetus filosofi sepak bola yang dikenal sebagai total football atau tiki-taka, yang sudah diadopsi serta dikembangkan oleh Rinus Michels, hingga turun ke mantan pelatih Barcelona, yakni Pep Guardiola, yang saat ini mengarsiteki tim terbaik di Liga Inggris, yakni Manchester City. Begitu besar pengaruh gaya bermain dan ide kepelatihan Johan Cruyff yang sangat luas, hingga saat ini menular pada Pep Guardiola, bapak dari filosofi total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff. Saat ini sudah mulai tersebar ke seluruh dunia, yang saat ini juga sudah diterapkan oleh timnas Jepang. Johan Cruyff secara luas dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dalam dunia sepak bola modern. Tak hanya hebat saat menjadi pemain, bahkan ia masuk daftar nama sebagai salah satu manajer tim terhebat sepanjang masa hingga saat ini. Dan beruntungnya lagi, saat ini PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mampu melobi salah satu orang paling berpengaruh di dunia sepak bola global. Dan ia adalah putra dari Johan Cruyff, bapak dari sepak bola total football, yaitu Jordi Cruyff. Saat ini,
Jordi Cruyff resmi menjabat sebagai penasehat teknis tim nasional Indonesia. Indonesia sendiri mulai dari sekarang, sudah mulai melek dan membuka mata lebar-lebar untuk mempersiapkan diri, menatap kuatnya persaingan sepak bola Asia hingga dunia. Dalam hal ini, PSSI mempersatukan seluruh elemen hingga melihatkan sejumlah orang yang memiliki pengalaman profesional tinggi di dunia sepak bola secara global. Perubahan besar PSSI secara totalitas sudah dimulai, dengan perombakan perubahan mulai dari bawah hingga ke atas. Hal itu agar Indonesia bisa menciptakan bibit dengan bobot standar tinggi. Mulai dari saat ini, Indonesia akan mulai menyerap dan belajar banyak hal. Bagaimana cara bersepak bola yang benar, menerapkan permainan tim secara simpel namun efisien, demi kemajuan sepak bola Indonesia yang mulai mempersiapkan diri di persaingan sepak bola dunia. Kita memerlukan individu-individu yang memang bisa menjadi bagian kita membangun program-program besar kita ke depan. Salah satu figur yang terus kita coba bangun yaitu di sisi technical. Bagaimana membangun metodologi untuk kepelatihan, mengoptimalkan pemain dari tingkat yang amatir ke profesional, roadmap talent pool tim nasional. Saya baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di tim BTN, tim nasional. When you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut, dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue denger juga bukan Messi saja, Kevin Dix pun gak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue denger. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Gak jalan sistemnya. Lu gak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Oke? Ring 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka. Bukan karena kita pasti lolos. Enggak. Tapi probabilitasnya. Nah, inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1. Semua formasi tersebut
Merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.